Malladzi apa saja yang yahrumu diharamkan bagi orang yang berhadas besar, atau diharamkan bagi orang yang kondisinya 6 tadi, ya. Apa saja yang diharamkan bagi orang kemudian yang cek saja, ya. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang junub? Nah, apa di sini bukan? Talinya ya, nggak apa-apa. Nah, kalau kemarin yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudu atau orang yang berhadas kecil. Nah, sekarang apa saja yang haram bagi orang yang sedang junub, ya, atau orang yang berhadas besar. Yang pertama, yang dia nggak boleh lakukan karena dia kemudian berhadas besar, semua yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Logikanya, kalau orang hadas kecil saja nggak boleh, apalagi hadas besar. Jadi yang nggak boleh bagi orang yang berhadas besar itu semua, mentang-mentang tadi dilepas ya, ngambek kali dia nih. Iya. Semua yang nggak boleh bagi orang yang berhadas kecil juga tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas besar. Orang yang berhadas kecil kemarin dia nggak boleh, orang yang nggak wudu aja ringkasnya. Orang yang nggak wudu dia nggak boleh sholat. Satu, dia tidak boleh memegang Quran. Dia tidak boleh membawa Quran. Dia tidak boleh menyentuh. Dia tidak boleh tawaf. Dia tidak boleh sujud yang ibadah kepada Allah, misalnya sujud syukur atau sujud tilawah atau sujud sahwi. Nah, semua itu juga berlaku bagi orang yang berhadas besar. Jadi ketika kemudian junub, perempuan haid, perempuan nifas, ya, atau orang yang keluar mani, nggak boleh sholat, nggak boleh memegang Quran, nggak boleh menyentuh Quran, nggak boleh membawa Quran, nggak boleh tawaf, kemudian dan juga tidak boleh melakukan sujud yang tujuannya adalah ibadah. Ditambah lagi, ya. Jadi kenapa hadas itu dikatakan ada hadas kecil dan hadas besar? Satu, kemudian dibedakan dari cara mengangkat atau menghilangkannya. Kalau hadas kecil dihilangkan tadi dengan wudu, kalau hadas besar dengan Nah, hadas kecil dan hadas besar lagi membedakannya. Kalau hadas kecil itu jumlah yang diharamkan lebih sedikit daripada hadas besar. Ya, dengan kata lain, kalau orang lagi berhadas besar, yang nggak boleh itu yang haram itu lebih banyak daripada yang berhadas kecil. Ya, semua yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil haram bagi orang yang berhadas besar. Dalam orang junub, perempuan haid, orang keluar mani, nifas. Ya, ditambah lagi kemudian orang yang berhadas besar tidak boleh yaitu berhenti di masjid. Misalnya perempuan haid di teras masjid, ya, hukumnya haram. Kalau orang nggak wudu ke masjid, boleh nggak? Boleh, karena hadasnya kecil. Kalau hadas besar, junub misalnya belum mandi, kemudian ada gotong royong di masjid, ke masjid, naik ke teras masjid, hukumnya haram. Kemudian seperti itu, ya, berhenti di masjid. Tapi kalau melintas, kata ulama fikih itu boleh. Apa bedanya melintas dengan berhenti? Kalau melintas itu dalam hukum fikih, misalnya nih, masuk lewat pintu sini, lalu kemudian keluar lewat pintu sini, itu melintas. Tapi kalau masuk lewat pintu sini, lalu balik lagi keluar lewat pintu sini, itu sudah dianggap berhenti di masjid. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu yang darurat yang harus diambil di masjid, misalnya perempuan haid, karena Rasulullah pernah menyuruh Sayyidah Aisyah. Jadi kemudian Rasulullah menyuruh Sayyidah Aisyah ngambil sajadah di masjid buat beliau sholat. Lalu kata Sayyidah Aisyah, saya lagi haid ya Rasulullah. Kata Nabi kemudian melintas. Arti melintas itu masuk satu pintu, keluar pintu yang lain, itu boleh.
Tapi kalau masuknya lewat pintu yang satu, kalau keluarnya pintu yang sama, balik lagi, itu sudah dianggap berhenti. Apalagi sampai duduk, apalagi sampai kemudian diam di masjid, itu sudah nyata dianggap kemudian berhenti di masjid. Dan kalau dia berhadas besar maka hukumnya haram. Ya, perempuan, kalau laki-laki mah jarang toh, kurang kerjaan juga laki-laki junub belum mandi ke masjid ya kan, giliran sholat nggak ke masjid, nah kurang kerjaan.